Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Selamat beraktivitas buat sahabat servis semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, dan semoga rezekinya selalu bertambah ya. Oke, hari ini masuk kembali HP Oppo A92 ya, dengan kondisi LCD-nya hidup ya sebenarnya, namun tidak bisa disentuh ya. Kadang-kadang bisa disentuh, kadang tidak ya. Jadi HP-nya itu layarnya bergaris-garis ya, karena bekas kelempar. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung saja saya eksekusi ya. Lepaskan dulu untuk bagian koper belakang dan lepas baut-bautnya ya. Jadi pada HP ini sudah pernah diservis ya sebelumnya, sudah pernah ganti LCD juga ya sebelumnya. Dan ini untuk pembongkaran itu prosesnya agak lumayan lama ya, karena lem dari pemasangan LCD sebelumnya masih lumayan kuat ya, dan LCD-nya juga pernah dilem lagi ya, karena lemnya tidak merekat ya. Oke, lanjut lepas baut-bautnya. Kemudian di sini karena terhubung ya, mesin atas dan bawah itu lepas semua. Jadi pada HP ini hanya pergantian LCD ya, karena back LCD-nya yang bermasalah ya. Oke, lakukan dulu pelepasan baut-baut dan pastikan semuanya sudah terlepas ya. Dan hati-hati juga saat melakukan pembukaan di bagian tutup tengahnya, karena di tutup tengahnya itu ada fleksibel fingerprint ya. Jadi pelan-pelan saja dan hati-hati. Jadi kalau pada HP Oppo A92 ini mirip sekali ya, saya kira asalnya ini Oppo A53 ya, ternyata Oppo A52 ya. Hampir salah cari LCD ya, karena kebetulan yang ada itu LCD-nya untuk Oppo A53 ya, atau Oppo A54. Ternyata setelah dicek kembali Oppo A92 ya. Dan hati-hati saat melakukan pembukaan bagian tutup tengahnya, karena bagian tombol itu hati-hati bisa terlepas ya. Nanti kalau terlepas itu copotnya, apalagi kalau sampai keselip ke sana kemari ya, jadi susah dicari. Oke, setelah melakukan pelepasan lanjut ke pengetesan LCD baru ya. Jadi di sini untuk pemilihan LCD langsung dari usernya ya. Jadi kita tidak menekankan kepada usernya untuk memilih LCD, itu pilihannya langsung dari user ya. Dan langsung dilakukan pengetesan pada LCD baru. Mudah-mudahan HP-nya normal, tidak ada masalah ya. Dan ini pakai sandi, jadi hanya mengecek bagian dasarnya ya. Jadi sisanya usernya sendiri ya yang mengecek. Dan mudah-mudahan setelah dilakukan pergantian LCD, HP-nya ini awet kembali ya, dan usernya juga senang menggunakannya ya. Harapannya mudah-mudahan lebih awet lagi. Oke, lanjut melepas LCD lamanya ya. Rapikan dulu untuk bagian baterai dan lepas LCD yang lama dari frame-nya ya. Jadi untuk bagian plastik bening itu saya buka separuh saja ya, kemudian lepas soket LCD dan buka LCD yang lama pelan-pelan ya. Jadi untuk LCD yang lama ini lemnya cukup kuat ya, karena dilem 2 kali. Jadi LCD-nya cukup kuat ya untuk lemnya.
Oke, setelah dilakukan pengetesan dan pelepasan LCD yang lama, jangan lupa rapikan LCD yang baru dan pastikan ada saringan yang di atas kamera depan itu jangan sampai hilang ya. Kalau masih nempel, pastikan masih terpasang ya. Dan apabila sudah dirasa aman dan pas ya, sudah cukup bersih juga, lanjut ke pengeleman ya. Kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit, Pak. Jadi tidak ada bagian-bagian yang kosong ya pada premnya saat pemasangan LCD barunya nanti ya. Lanjut pemasangan LCD dan rapikan, tekan pelan-pelan ya, kemudian paskan kembali di bagian sisi-sisinya, kemudian rapikan juga fleksibelnya dan plastik bening di bagian belakang HP-nya ya. Di atas fleksibel LCD itu ada plastik bening di bagian baterai ya. Itu lemnya cukup kuat juga ya, jadi paskan pelan-pelan saja, rapikan, kemudian lanjut pasang baterai dan persiapan untuk merapikan ya. Setelah lakukan pengecekan, pastikan semua sudah benar-benar terpasang ya. Cek juga untuk kabel-kabel dan tombol-tombol, baik tombol fleksibelnya maupun tombol luarnya ya. Oke, jangan lupa juga dibersihkan di bagian-bagian kamera yang rentan terkena debu ya, atau kotoran yang bisa mengganggu kejernihan kamera. Jangan lupa dibersihkan juga, kemudian paskan kembali untuk bagian tutup tengahnya ya. Jangan lupa untuk sisa-sisa lemnya yang mengganggu diangkat dan dibersihkan, karena pas waktu pemasangan nanti dan merapikan nanti itu bisa membuat HP-nya jadi kurang rapi ya. Oke, setelah dilakukan pemasangan, lanjut pemasangan baut-baut dan usahakan tidak ada yang kurang ya. Kalau lebihan artinya bonus ya. Oke, setelah lakukan pemasangan dan merapikan, kemudian yang tahap-tahap selanjutnya yaitu pemasangan baut-baut dan terakhir yaitu kopernya ya. Jadi untuk HP ini karena pemasangan LCD jadi lebih cepat ya untuk pemasangannya, dan karena HP ini sudah pernah juga digantikan LCD, jadi untuk pembongkaran lebih lama ya, serta pembersihan sisa-sisa lem itu lebih lama ya. Oke, apabila sudah dirasa terpasang semua, jangan lupa juga untuk pasang SIM tray dan cek-cek juga tombol-tombolnya ya. Tombol luar itu takutnya karetnya habis ya. Kemudian rapikan dan bersihkan juga untuk bagian belakang kopernya itu pas sebelum dilakukan pemasangan ya. Kemudian kasih lem secukupnya dan pastikan sudah benar-benar bersih ya. Jadi pada HP ini sudah selesai untuk pemasangan LCD, tinggal merapikan dan menunggu lemnya jadi lemnya kering ya. Terima kasih, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan setelah lakukan pemasangan bagian koper, kita kasih perekat ya secukupnya. Untuk kekencangan kita bisa kira-kira ya, jadi kita menggunakan perasaan saja, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendur ya. Dan alhamdulillah untuk pemasangan LCD-nya sudah selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.